Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita tentang sungai dengan Pak Sahril. Beliau sangat concern terhadap sungai karena memang beliau adalah kepala bidang operasi dan pemeliharaan. Pak Sahril, sebetulnya bagaimana sih masyarakat itu menyayangi sungai itu harus bagaimana? Jadi ibaratnya sungai itu kalau kita ibaratkan itu harusnya menjadi seperti wajah kita. Ketika wajah kita tidak kita rawat, kita kan sayang, kita tidak bisa tampil, kita tidak bisa cantik. Nah, sungai ini ketika kita rawat juga begitu, dia akan mendatangkan bencana dan memberikan kerugian yang banyak. Sehingga sungai itu kita harus prinsipnya seperti bagaimana kita merawat wajah kita atau diri kita terhadap sungai. Jadi sungai bukan lagi tempat yang selama ini tempat buang sampah, tempat segala macam. Tidak bisa lagi. Sungai itu harus kita jaga, harus kita pelihara karena sungai itu menjadi sumber kehidupan mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau kita tidak melakukan perawatan, tidak melakukan menjaga sungai itu, sama saja kita tidak menjaga diri kita. Jadi kita berpesan bahwa sungai kita umpamakan seperti wajah kita atau seperti diri kita sendiri, harus kita tanpa disuruh orang harus kita rawat gitu. Sebetulnya di dalam sungai itu ada nggak nilai keekonomiannya? Kalau warga itu terlibat mengelola, kira-kira gitu, atau barangkali sudah terjadi, ada yang sudah terjadi, ada nggak nilai keekonomiannya untuk warga kalau warga itu mencintai sungai? Luar biasa sebetulnya ketika ini sungai ini kan menjadi, kalau kita ibaratkan dulu sungai itu kan peradaban, di mana itu dulu mulai kehidupan di mana-mana di dunia itu berawal dari sungai. Di mana perekonomian tumbuh dari sungai, di mana kebudayaan itu tumbuh dari sungai. Nah, kalau sungai kita pandang untuk ekonomi, sungai itu bisa dipakai ketika dia sudah baik, kita bisa melakukan untuk rekreasi. Kita bisa untuk komunitas ketika kita mau memelihara ikan. Kita bisa memakai untuk nanti kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam sungai itu. Nah, sehingga dampaknya cukup luar biasa ketika kita melakukan perawatan sungai. Jadi kita berharap kepada masyarakat bahwa sungai itu bisa kita lihat dari segi apa saja. Dari segi ekonomi bisa, dari segi sosial bisa, dari segi budaya juga bisa di sana. Bagaimana kita memandang bahwa kepentingan kita terhadap atau kebutuhan kita terhadap sungai tersebut gitu. Jadi memang kita berharap sungai itu harus dan wajib kita lindungi untuk kita sekarang dan anak cucu kita yang akan datang gitu. Nah, ini satu lagi Pak Sahril. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh bencana yang menurut saya menjadi luar biasa dan di-cover oleh media nasional tentang kejadian yang ada di salah satu sungai di tempat kita ini. Apakah ada karakter-karakter sungai gitu Pak Sahril sehingga ketika di tempat ini harus begini, di hulu harus seperti apa, di hilir harus seperti apa, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu jangan terjadi lagi. Betul Pak Sahril? Jadi sungai itu kalau kita lihat dari hulu, tengah, dan hilir, itu dia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ketika dia di hulu, dia berbentuk V. Dan karena dia memberikan kecepatan. Ketika di daerah tengah, dia hampir berbentuk U gitu. Nah, itu potensi untuk kegiatan kita, sungai-sungai kita berpotensi untuk banjir di sana. Karena banyak aktivitas tambahan di sana. Dan ketika udah sampai ke hilir, dia cenderung ceper. Nah, inilah titik-titik rawan kita ini berada sebetulnya di daerah tengah dan di daerah hulu. Sehingga kita penanganannya harus bagaimana supaya sungai-sungai kita yang di daerah tengah dan hulu itu betul-betul kita siapkan kapasitas sungai yang mampu menampung aliran sungai ketika terjadi banjir sampai bisa mengalirkan ke daerah hilirnya. Nah, di daerah hilir itu cenderung kalau sungai ini berakhir ke laut. Di laut itu terjadi penumpukan pasir di muara-muara sungai. Nah, itu juga cenderung ketika terjadi penumpukan pasir, dia akan menghambat kecepatan sungai masuk ke laut. Dan ketika ada banjir, dia menjadi bottleneck di sana. Atau ketika air pasang, dia masuk ke sungai kita. Dan sungai kita yang landai itu membuat
tidak cukup menampung volume air yang masuk, sehingga dia bisa mengembang, bisa mengalir ke kanan kiri daripada sungai. Nah, palung sungai itu kita siapkan untuk itu. Ketika ada air banjir dan melebihi daya tampung sungai, di palung-palung sungai inilah nanti bisa ditampungnya gitu. Dan peran masyarakat penting di situ ya. Ada nggak contoh di masyarakat Jogja yang sudah melakukan tanda kutip pengelolaan sungai secara baik gitu, sehingga dia dapat sisi keekonomian, keamanan juga? Saya kira di sungai-sungai kita yang di kota, Sungai Code, Winongo dan Gajah Wong itu sudah kreativiti masyarakat itu sudah cukup lumayan dan bagus. Yang tadi sampaikan di awal, sudah mempunyai prestasi nasional. Beberapa komunitas sungai kita, mereka sudah bisa memanfaatkan sungai kita, sudah bisa menanam ada menanam ikan sekarang gitu, bisa untuk pariwisata. Itu semua dikelola oleh komunitas-komunitas sungai yang ada di sepanjang sungai kita, yang di kota tadi, yang di Gajah Wong, Code dan Winongo tadi. Dan kita berharap mungkin kepedulian terhadap teman-teman yang ada di 3 sungai itu bisa diambil atau dicontoh oleh sungai-sungai kita yang berada di sekitar mereka begitu. Jadi sudah banyak, Jogja ini terkenal dengan komunitas sungainya, dan sudah gaungnya sudah sampai tingkat nasional dan kadang-kadang internasional. Beberapa kunjungan internasional langsung mereka ke sungai-sungai yang udah berhasil gitu di kota Yogyakarta terutamanya. Nah, sehingga kita memberikan salut kepada teman-teman kita yang ada di komunitas sungai, yang sepanjang sungai-sungai yang sudah berperan aktif di dalam menjaga sungai dan memanfaatkan sungai untuk kepentingan sosial, ekonomi dan lain-lainnya. Artinya sungai sangat bermanfaat untuk masyarakat. Iya, sangat bermanfaat. Dan peran masyarakat menjadi kunci juga. Kunci, karena yang tahu kondisi itu adalah masyarakat, karena mereka yang tinggal, yang melihat sehari-harinya. Sehingga peran masyarakat itu dituntut sangat aktif. Ketika ada perubahan, ada masalah sungai yang muncul, misalnya ketika di tebing sungai akan kelihatan longsor, kita kan tidak bisa memerintah, karena sepanjang sungai ini banyak sungai-sungai kita yang harus kita awasi. Masyarakat inilah yang menginformasikan ke kita, ini rawan, ini sungainya sudah dangkal, ini sungainya perlu dikeruk, ini sungainya perlu diperhatikan. Ya, peran masyarakat itulah yang banyak yang memberikan input kepada kita pemerintah dalam rangka merestorasi sungai. Kalau yang melanggar, Pak, ada nggak punishment untuk masyarakat yang barangkali karena ketidaktahuannya? Kalau di negara-negara maju membuang sampah di sungai pasti ada punishment, ya. Jelas. Kalau di wilayah Bapak, apakah itu juga dilakukan? Kalau kita masih hanya sifatnya edukasi saja, menghimbau, karena keterlibatan stakeholder lainnya kayak dinas-dinas lainnya ikut di dalam itu, karena sampah itu harusnya kan dibuang bukan ke dalam sungai, tetapi harus di tong-tong sampah. Siapa yang punya tong sampah ini? Dinas-dinas terkait begitu. Nah, tetapi di kalangan masyarakat di komunitas sungai itu sudah mempunyai sanksi-sanksi tadi. Kami pernah mendengar ketika ada masyarakat membuang sampah dan masyarakat tidak tahu, tapi mereka di sana sudah masang CCTV. Nah, CCTV itulah nanti yang melihat hari ke hari, day to day, siapa yang melakukan pembuangan sampah, dan itu diekspos di masyarakat, sehingga ada beban moral kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama. Kadang-kadang mereka juga sepakat dengan masyarakat sana, kita buat denda, mungkin bisa memakai denda rupiah. Dan ketika ada yang melanggar dibayar, dan uang itu dikumpulkan untuk kegiatan sungai-sungai itu nanti di sana itu. Jadi secara di balai belum melakukan ada punishment yang secara peraturan, tapi hanya menghimbau saja. Justru di masyarakat lah yang sudah memulai membuat itu. Kalau pemanfaatan sepadan sungai itu dibolehkan nggak sih, Pak? Boleh. Jadi di dalam Permen 28 tahun 2015 itu ada hal-hal yang dibolehkan di dalam sepadan sungai. Ya, apa itu? Yaitu
untuk kepentingan masyarakat. Oke. Seperti kita membuat tiang listrik. Oke. Kita membuat pipa gas. Oke. Kita membuat pipa air. Kita membuat jembatan. Jadi ketika untuk kegiatan masyarakat di dalam permen itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah untuk kepentingan pribadi. Kalau menanam, jadi Menanam boleh. oh ya, tadi kan masyarakat kan biasanya melihat itu ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Oke. Dan sungai saya kira biasanya di sepanjang sungai itu subur tanahnya, Ya. karena ada tanah yang mengandung humus yang luar biasa. Itu Ya. bagaimana itu peraturannya? Boleh. Jadi menanam itu saya bilang boleh tadi apa? Jadi ada jenis tanaman kita itu yang memang dikategorikan tanaman semusim, tanaman jangka panjang. Yang dibolehkan itu adalah tanaman semusim. Misalnya kita mau nanam bunga, kita mau nanam cabai, kita mungkin mau nanam sayur-sayuran, itu boleh. Oke. Karena itu tidak menghambat kecepatan air ketika air banjir. Oke. Yang tidak dibolehkan tuh kalau ketika kita membangun rumah permanen, Oke. membangun warung, kos-kosan yang nantinya ketika ada banjir itu membuat terhambatnya laju air sampai ke hilir gitu. Tapi pertumbuhan penduduk yang semakin cepat itu pada akhirnya juga akan mengalami pengurangan lahan Ya. untuk permukiman. Nah, bagaimana Balai Besar itu mengantisipasi permasalahan ini? Ini ada kalau di Kementerian PUPR ada Dirjen Cipta Karya yang sudah membuat program tersebut. Di beberapa sudah dibuatkan. Jadi ketika lahan-lahan itu sudah menyempit, masyarakat tetap tumbuh, membuat rumah yang ke atas. Oke. Jadi kita buat satu lahan, kita buatkan rumah bangunan bertingkat sesuai dengan kemampuan daripada struktur tanah. Nanti masyarakat itu kita harapkan bisa tinggal di sana. Jadi masyarakat tidak usah lagi tinggal di sepanjang sungai, tetapi sudah bisa ditempatkan dan itu ada di beberapa lokasi di Yogyakarta yang memang rumah itu dipakai untuk masyarakat yang memang sudah tidak bisa lagi, yang tidak punya lahan tapi tetap bertambah. Dan itu program PUPR sudah banyak di sana. Dan itu terbukti sangat mengurangi dampak pencemaran, perusakan lingkungan sungai. Ya. Atau karena apa? Ya, karena memang satu lahan yang tidak ada. Kedua, kita lebih mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita seperti contoh kayak kita harus membuang limbah rumah tangga. Itu dengan siapkan tempat-tempat yang khusus, kita bisa mengolah dulu. Setelah itu baru kita buang ke sungai. Nah, sehingga kita lebih mudah memonitor, lebih mudah memberikan edukasi kepada yang ketika mereka berkumpul di suatu tempat yang banyak gitu. Ketimbang kita memberikan edukasi ke satu-satu orang yang memang menyebar gitu. Nah, sehingga pemerintah akan selalu memberikan ketika ada usulan dari pemerintah nanti untuk membuatkan rumah yang sifatnya sudah ke atas, itu yang diharapkan ke depannya, terutama di kota-kota padat di daerah Jogja kita ini. Oke, pemirsa, mencintai sungai adalah mencintai kehidupan. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, setelah jeda iklan berikut ini.